Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya masih ingin melanjutkan diskusi mengenai artikel jurnal ilmiah, dan hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu bintang tamu yang bersedia hadir di podcast saya hari ini. Dan mungkin sebelumnya, mari kita memperkenalkan diri dulu. Silahkan, mungkin si bintang tamu boleh memperkenalkan diri dulu siapa dan sekarang kesibukannya apa. Woi, terima kasih Manana atas kesempatannya. Jadi perkenalkan nama saya Danang Akmal Habibi. Sekarang saya berkuliah di HI UGM angkatan tahun 2021. Gitu. Oke, terima kasih Danang. Jadi Danang ini adalah mahasiswa saya sebenarnya. Dan kemarin terima kasih juga sudah nonton podcast tentang artikel jurnal ilmiah ya. Dan setelah itu Danang mengirimkan pesan ke saya untuk memberikan pertanyaan terkait tentang artikel jurnal. Dan menurut saya ini pertanyaannya menarik gitu ya dan penting untuk kita bagi-bagi informasinya gitu. Nah, mungkin bisa langsung cerita aja Danang apa sih kemarin yang pertanyaan yang kamu kirim ke saya? Nah, jadi gini Pak, kemarin ketika saya mengerjakan UAS tuh saya menemukan satu artikel jurnal yang menurut saya tuh asing dan baru pertama kali saya temui. Nah, berhubung baru pertama kali saya temui, otomatis kan menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Nah, pada artikel jurnal tersebut tuh terdapat tanda retracted di belakangnya, banyak tuh. Ya, yang menjadi pertanyaan saya itu apa arti dari tanda tersebut gitu, Pak? Kan kalau secara harfiah retracted itu kan artinya ditarik gitu kan. Mhm. Oke. Ini ya ada jadi Danang menemukan begitu ada artikel ilmiah yang di mana tulisannya tuh retracted banyak gitu ya di semua sisi jurnalnya. Nah, ini yang apa yang dimaksud oleh Danang ya. Ini Iya, kemarin ya betul. hasil UASnya. Ini judulnya Disarmament, Demobilization and Reintegrations of Children in Armed Conflict. Terus kalau kita lihat ini di hampir semua bagian dokumennya ada tulisan retracted, retracted gitu ya. Nah, betul tadi seperti yang disampaikan oleh Danang, yang dimaksud retracted itu adalah ditarik, di mana seartinya di sini artikel ini itu diputuskan untuk ditarik oleh jurnalnya. Kalau kita lihat nama jurnalnya apa sih? Ini dia nih, Peace Review, a Journal of Social Justice. Jadi mungkin editor atau board of editor dari jurnal Peace Review ini memutuskan untuk menarik kembali artikel ini yang tadinya mungkin udah dipublish. Kalau kita lihat dipublish tahun berapa nih? Tahun nggak begitu, nggak ada tahunnya ya di sini ya. Ya, jadi mungkin udah pernah dipublish, tapi mungkin setelah saya nggak tahu ada proses review eksternal atau mungkin ada orang yang mengadukan, akhirnya si pihak board atau editor dari jurnal ini memutuskan untuk ditarik kembali. Itu sih yang dimaksud dengan retracted. Terus ada pertanyaan berikutnya apa tuh, Danang? Nah, kenapa sih artikel jurnal itu bisa mendapatkan tanda retracted gitu? Oke, apa yang membuat satu jurnal itu ditarik gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau apa dalam praktek-praktek yang sering terjadi, jurnal-jurnal yang retracted itu termasuk jurnal yang melakukan kesalahan cukup fatal dalam penulisan ilmiah gitu. Karena biasanya kalau kesalahan-kesalahannya cuma nulis typo gitu ya, atau kayak kesalahan-kesalahan kecil yang tidak begitu substansial gitu sifatnya, itu jurnal itu hanya mengumumkan ada koreksi gitu. Nanti mereka akan melakukan perbaikan terhadap artikel jurnalnya. Tapi kalau sampai artikel jurnal itu ditarik kembali, artinya kesalahannya itu fatal. Nah, ini kita nggak tahu kalau yang artikel yang tadi Danang share itu apa kesalahannya, tapi indikasinya ini biasanya terjadi mungkin kesalahan plagiarisme biasanya. Jadi entah mungkin argumen utamanya atau isi sebagian besar dari jurnal itu sama mengambil dari sumber lain dan permasalahannya nih tidak mengutip sumber itu. Nah, itu kan kalau boleh dibilang dia artikel ini seolah-olah kalau kita melakukan plagiarisme ya seolah-olah kita sedang mencuri gitu, mencuri hasil karya orang lain. Itu sih kemungkinan alasannya kenapa dia di retracted gitu. Lalu
Apalagi yang bikin kamu penasaran tentang artikel retracted ini? Kalau ini kan udah itu kan ya Mbak, udah dipublish, diunggah oleh publishernya itu. Mm-mm. Dan alasannya tadi kemungkinan besar ya karena ditarik kembali karena ada kesalahan. Nah, sebelum dipublish itu ada mekanisme untuk itu nggak sih Mbak? Penyaringan biar nggak terjadi kelewatan dari kesalahan gitu. Iya. Ini menarik juga ya sebenarnya karena gini, kalau proses mungkin secara singkat, proses apa namanya publikasi sebuah artikel jurnal itu kan kita submit dulu tulisan kita. Terus nanti oleh editor itu akan direview secara general. Maksudnya adalah dilihat ini tulisannya kira-kira sesuai nggak ya dengan jurnalnya gitu. Nanti kalau menurut si editor itu oke, ini kira-kira boleh dipertimbangkan, maka editor akan meminta apa ya, mungkin lebih dari satu, yang pasti dua atau tiga reviewer. Nah, ini biasanya ini yang namanya masuk proses peer review. Jadi yang diminta mereview itu adalah akademisi-akademisi yang topiknya sama dengan topik paper yang kita tulis gitu. Nah, si reviewer ini akan langsung mereview tulisan kita untuk melihat, nah itu dia originalitasnya, untuk melihat kredibilitas dari tulisan ini bagus, sesuai apa enggak gitu. Baru setelah proses review dari reviewer ini selesai, dikembalikan lagi ke editor dan editor yang membuat keputusan apakah mereka mau menerima hasil review dari editor ini atau enggak. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya nih, yang menarik, kalau misalnya ada satu artikel itu di-retract oleh jurnalnya, sebenarnya itu kredibilitas yang dipertanyakan itu nggak cuma kredibilitas si penulis, tapi juga kredibilitas jurnal dan sistemnya gitu. Kan pasti akan muncul pertanyaan lah, kemarin yang nge-review memang nggak tahu gitu, kalau misalnya ini ada indikasi plagiat gitu misalnya. Atau lah kok sama editornya bisa dilolosin sih gitu. Jadi kalau boleh saya bilang sebenarnya artikel retracted ini adalah artikel yang apa ya, nggak ada yang mau terjadi sebenarnya. Even editornya itu nggak mau apa ya, sebenarnya berusaha semaksimal mungkin tidak akan apa meretract artikelnya. Tapi kalau memang betul-betul fatal ya mau nggak mau. Nah ini menurut saya salah satu tradisi akademisi juga ya, mau nggak mau kita harus transparan gitu. Kalau editornya melakukan kesalahan ya mau nggak mau dia harus membuat pengumuman. Termasuk yang itu tadi ya, penulisnya mau nggak mau ya dia harus legowo gitu, tulisannya ditarik. Itu sih. Maaf ya jadi agak panjang cerita dikit tentang ininya apa back office-nya perjurnalan. Iya. Nah, yang selanjutnya tuh si artikel ini kan udah dipublish gitu kan, Mbak. Mhm, Mungkin mhm. sebelum di retract atau setelah di retract itu tuh kita masih bisa menggunakannya sebagai referensi dalam penulisan kita gitu nggak sih, Mbak? Nggak boleh, udah nggak bisa lagi. Itu kalau setelah di retract. Setelah Kalau di misalkan retract sebelum, ya. Sebelum masih bisa, karena kita ya part of it, kita nggak ngerti apa-apa kan gitu. Tapi hmm, memang ada baiknya nih ketika kita membaca artikel jurnal, kita juga harus ya mungkin sedikit apa ya istilahnya hati-hati juga gitu. Kita juga harus membuka mata. Kalau dirasa kita kan mungkin sebagai mahasiswa sering baca jurnal gitu ya, sering baca artikel. Terus kalau misalnya kamu ngerasa, oh kayaknya aku pernah baca ini ya gitu. Nggak ada salahnya lo dicek lagi, ngecek lagi jurnalnya. Karena sebenarnya artikel-artikel retracted ini tuh seringkali apa ya bisa dimonitor oleh orang-orang seperti kita, orang-orang yang membaca dan merasa, oh kayaknya aku pernah baca ini. Dan itu tuh kita punya hak sebenarnya untuk mengadukan artikel yang kita agak tanda kutip ya kita curigai kayaknya nih ada plagiarismenya. Itu kita punya hak untuk melaporkan ke jurnalnya gitu. Tapi kalau pertanyaan lagi boleh direference nggak boleh. Kalau setelah di retracted ya udah nggak bisa. ini pertanyaan terakhir saya. Nah, Mm-mm. apabila artikel tersebut tuh mendapatkan tanda retracted, tapi mengapa saya masih bisa mengaksesnya dan mengapa mereka tuh nggak menarik gitu dari peredarannya, alih-alih mereka malah memberikan stem retracted retracted gitu. Oke.
Ini pertanyaannya menarik sekali ya, Danang. Ini kebetulan saya menemukan pengumuman dari jurnalnya langsung. Nah, ini saya bagikan ya. Oke, nah ini tadi kan judulnya ini ya, Disarmament, Demobilization, Integrations of Children in Armed Conflict. Nah, kalau kita lihat ini pengumuman dari jurnalnya sendiri. Jadi kalau kita lihat nih, we editor of Peace Review memutuskan untuk menarik artikel ini, di mana kita menyadari bahwa, nah ini yang penting, bahwa sebenarnya artikel ini secara substansial sama gitu dengan artikel yang ada di bawah ini, gitu. Dan di sini apa yang menjadi penting juga karena secara substansialnya dia sama, dan kesalahan yang kedua adalah karena dia tidak mensitasi, tidak mengutip gitu ya, tidak memberikan kredit terhadap artikel yang dia sitasi ini gitu. Nah, itu kesalahannya. Nah, apa? Nah, yang menarik tadi yang menjawab pertanyaannya Danang adalah kenapa masih bisa diakses supaya menjaga apa ya, dokumentasi ilmiah gitu. Supaya kita tahu ceritanya. Kalau kayak misalnya kalau kayak Danang atau teman-teman nanti mau cari tahu kenapa ada artikel yang retracted, kita mau cari tahu, kita bisa dapat informasinya langsung dari jurnalnya. Kalau menurut saya ini sebagai satu bentuk transparansi yang bagus sih sebenarnya. Jadi ibaratnya nih secara santainya ngomong, kita tuh nggak perlu apa, nggak cuman perlu share beritanya yang bagus tuh bagus, tapi ketika kita melakukan kesalahan kita juga perlu share kesalahan kita sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawabannya, kira-kira gitulah maksudnya. Tapi menarik loh, ini mohon maaf nih agak sedikit tambahan, karena sebenarnya ada juga artikel gitu ya, penelitian yang mencoba menganalisis semua artikel yang retracted gitu, dan bagaimana kaitannya dengan antara artikel-artikel yang di retracted ini dengan karir penulisnya. Nah, itu menarik kan sebenarnya. Kita pengen tahu, ini kira-kira kalau orang ini tadinya kerja di akademisi, setelah artikelnya ditarik, itu masih bisa kerja nggak di akademisi gitu kan. Nah, itu ada satu paper. Nanti mungkin saya akan share di bawah nanti ya, link ke papernya biar nggak begitu panjang pembahasannya. Gitu kira-kira, Denang. Semoga bisa sedikit menjawab, memberikan informasi mengenai artikel retracted. Iya, terima kasih Mbak atas insight-nya hari ini ya. Saya sedikit lebih tercerahkan mengenai artikel yang retracted ini. Oke, sama-sama Denang. Terima kasih juga udah ngasih pertanyaan, udah ngasih ide buat konten. Ditunggu lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti, atau mungkin buat teman-teman yang lain juga yang punya pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut tentang artikel jurnal, bisa langsung kirim komentar atau nanti kirim ke email. Alamat emailnya nanti saya kasih di bawah juga. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih banyak ya, Danang, atas waktunya. Sampai Ya, jumpa lagi semuanya.